Jumatan. Tetapi kalau Jumatan kok menjadi tidak harus sholat zuhur seperti laki-laki, mohon dijelaskan. Soal Jumatan kemudian tidak sholat zuhur atau tidak perlu sholat zuhur, atau Jumatan dianggap sebagai pengganti sholat zuhur, itu sebenarnya tidak semua ulama sepakat. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullah dalam qaul qatimnya, pendapat yang lama, bahwa beliau bersikeras Jumatan ya Jumatan, zuhur ya zuhur. Jadi orang yang Jumatan tetap wajib sholat zuhur. Itu versi Imam Syafi'i rahimahullah. Sedangkan yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, menyatakan bahwa orang yang sudah sholat zuhur, yang sudah sholat Jumat tidak lagi perlu sholat zuhur. Istilahnya bukan sebagai pengganti, tetapi memang itulah pada hari Jumat orang yang sudah sholat zuhur, orang yang sudah sholat Jumat tidak usah sholat zuhur. Kemudian Imam Syafi'i pindah dari Irak ke Mesir, dari Baghdad ke Fustat atau Kairo sekarang. Kemudian mengetahui ternyata banyak riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Jumat tidak pernah sholat zuhur, karena Nabi tidak pernah tidak Jumatan, Nabi selalu Jumatan, dan tidak diketahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur. Oleh karena itu Imam Syafi'i berubah pendapat, namanya qaul jadid. Kalau yang di Irak atau di Baghdad itu qaul qadim, pendapat lama. Yang di Fustat atau di Al-Qahirah, di Kairo, di Mesir itu qaul jadid atau pendapat baru. Maka pendapat baru Imam Syafi'i rahimahullah sama dengan pendapat mayoritas ulama bahwa orang yang sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur. Walaupun sekarang ada aliran Thariqat Siddiqiyah namanya, kalau di Jawa Timur di pelosok pusatnya, itu tetap memegangi pendapat Imam Syafi'i yang lama. Jadi aliran atau mazhab Siddiqiyah itu tetap sholat zuhur walaupun sudah sholat Jumat. Ya biarlah itu pendapat, toh orang sholat masa dihalang-halangi. Nah pertanyaan tadi kan, perempuan kan tidak wajib sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kok tidak usah sholat zuhur? Iyalah, karena sudah sholat Jumat. Makanya ulama akan menyatakan bukan pengganti. Jumat itu bukan pengganti zuhur, tapi Jumat itu ya kewajibannya sholat Jumat, tidak usah sholat zuhur. Atau kalau dianggap sebagai misalnya sholat Jumatnya wanita kan tidak wajib, kemudian zuhurnya wajib kan. Kalau laki-laki masih masuk akal, laki-laki kan memang wajib Jumatan, kemudian tidak wajib sholat zuhur, pantas. Nah wanita kan tidak. Ya nanti logika jalan fikirnya begini, musafir itu tidak wajib Jumatan, tapi kalau musafir Jumatan tidak juga harus sholat zuhur. Orang sakit itu tidak wajib Jumatan, tapi kalau ada orang sakit ngotot sholat zuhur, sholat Jumat, maka dia juga tidak usah sholat zuhur. Wanita juga begitu, tidak wajib sholat Jumatan, sholat Jumat, tapi kalau sudah sholat Jumat ya sudah, tidak usah sholat zuhur. Nah nek ngengkel sholat zuhur ya silakan. Ngengkel kalau mau sholat zuhur ya silakan, berarti itu ikut aliran Siddiqiyah. Tapi banyak kemurahan kok golek perkara ya. Jadi intinya kalau sudah sholat Jumat, apakah laki-laki atau perempuan, apakah sehat atau sakit, apakah mukim atau musafir, kalau sudah sholat Jumat ya tidak usah sholat zuhur. Yang dimasalahkan lagi
Bagaimana? Apakah ada sholat qobliyah Jumat dan qobliyah zuhur? Waduh, itu ada penceramah yang berapi-api. Oh, tidak ada, itu bid'ah. Ya, memang orang siapapun, berulang kali saya sampaikan, orang itu kalau ngajinya kurang mesti gampang nyalahkan orang. Nek ngaji ini gung khatam mesti kabeh salah, sing bener dia EDW. Jadi biar hari Jumat dan sholat Jumat, maka sholat qobliyah dan ba'diyah itu tetap eksis, tetap ada, berdasar amaliyah para sahabat dan juga Nabi SAW sendiri. Qobliyahnya memang diperselisihkan, tapi justru para sahabat kalau Jumat itu sebelum Jumatan, Ibnu Mas'ud itu malah 12 rakaat. Memang sahabat dulu sregep sholat sih, jadi gak gampang dipermasalahkan atau gak mudah mempermasalahkan orang sholat. Tapi kalau sekarang ini didik-didik bid'ah, didik-didik gak boleh, ya biarlah. Tapi saya tegaskan bahwa qobliyah Jum'ah tetap ada, boleh. Kalau memang tidak sholat qobliyah juga tidak apa-apa, atau sholat sunat tapi tidak usah niat qobliyah, tapi sholat sunat mutlak aja, ya monggo. Lah ba'diyahnya ya monggo saja, sholat sunat mutlak boleh, sholat sunat ba'diyah juga, ba'diyatul Jum'ah boleh, ba'diyatul zuhur boleh. Istilahnya memang ba'diyah dan qobliyah, apakah ba'diyah Jumat, qobliyah Jumat, atau qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Yang jelas dalam Islam ini ada istilah sholat sunat mutlak. Wes, itu yang harus dipegangi, sholat sunat mutlak. Dan memang ini disepakati semua ulama, setahu saya 4 mazhab kompak bahwa sholat sunat itu ada namanya sholat sunat mutlak, sama dengan puasa mutlak. Jadi ini enek wong sholat gak usah diperkarani. Oh, itu sholat aneh itu tidak ada. Wes ben, asal tidak ba'diyatas subuh atau ba'diyatal asar. Nah ini kalau ba'diyatal subuh atau ba'diyatal asar itu tidak ada sholat sunat, kecuali sholat jenazah itu wajib, atau sholat sunat tahiyatul masjid boleh. Bagaimana kalau sholat ghaib? Nah ini sholat ghaib tidak boleh sesudah subuh atau sesudah asar, karena tidak hajah masa, tidak kebutuhan urgen. Sholat hajat, sholat apa ini ghaib itu kan boleh kapan saja. Ya mbok engko bar maghrib, atau engko bar isya, atau besok bar subuh, tidak usah sesudah asar. Bukan bar subuh ya, bar sebelum subuh. Kalau sholat ghaib tidak ada urgensi. Kemarin di sini ada dilaksanakan sholat ghaib sudah asar. Ya mau saya tegur, ya mau kadung sholat ya babano. Tapi jangan ya, itu perbandingannya tidak sumbut. Sholat ghaib itu mubah, bahkan ya bisa mustahab ya, mubah atau mustahab, atau paling dhuwur-dhuwure sunnah. Tapi sebenarnya sunnah ini diperselisihkan karena orang yang sudah disolati maka tidak usah sholat disolati ghaib. Tapi ada kok kasus Nabi SAW mensolati wanita yang sudah disolati tapi Nabi SAW tetap sholat, ada. Jadi sudah tidak usah diperselisihkan bahwa sholat ghaib memang bisa sunnah atau paling tidak mustahab, tapi tidak bisa melawan, tidak bisa mengimbangi sunnah haramnya waktu sesudah subuh dan atau sesudah asar. Sesudah subuh dan sesudah asar itu namanya waktu tahrim, waktu diharamkan sholat, kecuali di masjid haram. Itu sepakat ulama, kecuali sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat jenazah itu boleh sesudah asar, boleh sesudah subuh. Tapi nek sholat ghaib tidak. Bagaimana kalau sholat gerhana seperti kemarin tuh? Nah, kalau itu masih imbang itu. Sholat gerhana itu termasuk haditsah, kejadian. Memang kejadiannya sesudah asar, ya sholatnya sesudah asar.
namanya haditsah, kejadian. Tapi kalau di sini kemarin bagus, Mas Ton, asarnya ditunda. Jadi toh waktunya masih ada. Jadi sholat gerhana dulu, baru kemudian sholat asar, jamaah asar. Jamaah yang sudah biasa kesini sudah datang, maunya sholat asar. Tapi karena ada gerhana, maka sholat gerhana dulu. Bagus itu. Tapi ada juga yang sholat asar langsung kemudian sholat gerhana, boleh karena haditsah, karena kejadian, dapat disamakan atau dikiaskan, dimiripkan dengan sholat jenazah ataupun sholat tahiyatul masjid. Satu lagi terkait Jumatan ini, bagaimana hukumnya melakukan jamak qashar di hari Jumat atau bersamaan dengan Jumatan. Jadi orang bepergian jauh kemudian ikut Jumatan, lalu jamak qashar atau jamak asar dengan Jumat. Nah, ini diperselisihkan ini. Bagi yang mutasyaddid, bagi yang kekeh, yang keras, tidak, jamak itu zuhur dengan asar, bukan Jumat dengan asar. Ya, tidak apa-apa kan, pendapat. Memang Nabi SAW tidak pernah, ya, tidak pernah melakukan sholat jamak beserta sholat Jumat, itu tidak pernah. Tapi para ulama yang mutayassir di 4 mazhab sama bahwa boleh, karena sholat Jumat itu sebenarnya kedudukannya sama dengan sholat zuhur. Maka kalau bepergian kemudian Jumatan, ya langsung sholat asarnya jamak takdim qashar karena bepergian jauh. Loh, kan sudah Jumatan berarti sudah gugur hak safarnya? Oh tidak, orang bepergian itu sebelum pulang namanya musafir. Biar dia Jumatan juga tetap statusnya musafir. Jadi dia Jumatan bagi musafir ini boleh dan sah, serta tidak wajib sholat zuhur. Kemudian karena sudah Jumatan atau sudah melaksanakan sholat Jumat itu tadi, maka asarnya dijamak takdim dengan zuhur atau dengan Jumat ini. Saya pernah melihat misalnya Prof. Said Agil Munawar itu juga melakukan, dan rombongannya waktu di Al-Akbar itu saat rombongan dari Jakarta itu semuanya sholat Jumat, bahkan beliau khotibnya dan imamnya. Kemudian langsung selesai sholat Jumat, beliau berdiri lagi diikuti rombongan beliau waktu masih jadi Menteri Agama dulu. Kemudian sholat asar 2 rakaat, namanya qashar karena digabung dengan zuhur atau dengan Jumat ini, maka jamak takdim. Bagaimana kalau tidak dijamak bepergian Jumatan kemudian tidak dijamak sholat asarnya? Ya tidak apa-apa, sholat asar biasa, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Kalau bepergian sebaiknya zuhur, asar dan isya itu 2 rakaat, namanya qashar, walaupun tidak dijamak 2 rakaat saja boleh. Jadi jamak dan qashar itu sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang nek gak jamak tidak boleh qashar, enggak. Jadi kalau jamak harus qashar, tidak. Jamak ya jamak, mengumpulkan antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, itu jamak. Lah qashar itu yang 4 menjadi 2, itu namanya qashar. Moga-moga ini bisa difahami, elementer, sederhana, tapi banyak yang tanya atau banyak yang belum jelas atau belum bisa prakteknya. Ya, baik itu soal Jumatan, baik terkait apakah setelah sholat Jumat itu sholat zuhur atau tidak. Tidak, jumhur ulama menyatakan tidak, baik laki-laki atau perempuan, musafir atau hadir, sakit atau sehat, kalau sudah sholat Jumat ya tidak usah sholat zuhur. Kalau bepergian ikut sholat Jumat, boleh menjamak dan mengqashar dengan asar, atau ya asarnya terpisah dari sholat Jumat, boleh diqashar, boleh lengkap atau 4 rakaat. Dan bagi saudara-saudara kita yang bepergian, sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu, ini sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Keringanan-keringanan agama itu loh,
sedekahnya Allah SWT, maka terimalah sedekahnya Allah SWT. Ojo engkres. Oh, aku sehat, aku kuat. Iyalah, kuat dan sehat, tapi nek bepergian baiknya sholat ya jamak dan qashar. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, orang bepergian jauh kok sholat zuhur 4 rakaat tidak sah, sholat asar 4 rakaat tidak sah, sholat isya 4 rakaat tidak sah. Mengapa? Karena aslinya orang bepergian itu sholat zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isyanya 2 rakaat. Mazhab Hanafi. Tapi selain mazhab Hanafi ya tidak, ya sah-sah saja. Tapi engkres, apa engkres itu? Wong sing ndak mau make rukhsah keringanan itu kemelinti. Ya engkres mau padha ya. Jadi saya berharap praktekkan agama ini dengan cara yang menurut panjenengan mudah. Itu versi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang afdol itu adalah yang mudah, yang ringan, karena Allah SWT menghendaki yang mudah, menghendaki yang ringan, yang disukai Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu firman Allah SWT resmi. Sing enteng, sing dikendaki, yang disukai Allah SWT. Sing berat tidak. Maka jangan cari gara-gara ya.